Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Nabi Bikin TV Edukasi Cryptocurrency. Oke, kali ini saya akan bahas mengenai Baby Doge, di mana Baby Doge ini melakukan burning 100 kuadriliun di jaringan Ethereum. Tetapi banyak sekali yang risau bahwasannya mengapa harga tidak pump atau tidak ada kenaikan, sehingga ya para army atau investor atau trader yang masih awam, mereka bahkan jual asetnya kemungkinan ya, karena kecewa ya, karena Baby Doge tidak ada perubahan harga walaupun melakukan pembakaran rutin. Pasca dia portal burn, dia sempat pump 05 kepala 9 ya, kepala 7, kemudian ngebanting sampai sekarang 0529. Jadi dengan terobosan Baby Doge melakukan burning ini, harapan mereka pump ternyata tidak, dan itu mereka mungkin kecewa. Itu bagi yang para pemula. Bagi kita para army, teman-teman ya, para army cara menyikapinya ya. Mengapa kita harus bingung ya? Harga Baby Doge tidak terpompa di saat dia burning ya. Dan ini kalau menurut hemat saya ya, tetapi kita mempunyai sudut pandang masing-masing, mempunyai pendapat masing-masing ya. Bermain di koin naga seperti Baby Doge ini, kalau kita sudah meyakini proyeknya teman-teman, kita meyakini terobosannya, apalagi kita army tahun 2021 ya, sudah 2 tahun kita menghold ya, sampai ke 2023, tinggal kita atur strategi yang cerdas bagaimana cara bermain koin naga. Nah, disinilah kadang-kadang banyak yang salah kaprah, yang tidak paham cara main koin naga. Bagaimana kriteria syarat untuk menjadi army sejati ya, itu punya strategi khusus ya. Jadi kalau saya, strateginya apa? Saya manfaatkan fluktuasi harga. Kalau saya sudah katakanlah yakin sama suatu token, projectnya saya sudah yakin, progresnya sudah yakin untuk next time, justru saya mainkan ya fluktuasi harga. Ya, itu yang banyak tidak kepikiran bagi para army, para trader, para pemain-pemain kripto. Sebab apa? Di saat 2022 market Baby Doge crash, cukup murah sekali dikasih harga. Itu lama sampai berbulan-bulan. Di saat Bitcoin bearish, nolnya 515, pernah di 12 ya. Hampir tambah 06, tapi tidak pernah menembus level support menjadi 06. Dia sering stagnan di 0515. Itu sering. Nah, momen itu teman-teman, saya manfaatkan momen itu, saya serok skala sniper ya di saat 0515 ya. Jadi saat itu saya beli Baby Doge di saat 0515, saya serok senilai 5 juta rupiah ya. Saya serok 5 juta. Ketika dia recovery portal burn ya, 05 kepala 7, itu aset saya lepas semua ya. Itu saya profit 400%. Artinya uang 5 juta jadi 20 juta. Nah, jadi yang aset hold itu dipisah, aset hold ya, tidak saya ganggu, nggak saya jual yang sudah di hold lama. Tetapi ketika dia crash kemarin, kita masuk pakai wallet lain. Artinya jangan main satu wallet. Kalau main koin naga jangan pernah main satu wallet, minimal 3 wallet. Jadi ada wallet yang untuk scalping, ada wallet untuk di holding tingkat target kita mau jual di harga berapa, dan ada untuk di harga fantastik ya, itu untuk menjadi sultan. Nah, wallet scalping di saat dia crash, marketnya koreksi yang sangat dalam, di saat orang tidak kepikiran mau beli ini token, orang takut, orang khawatir mau ngebeli ini token, karena mereka khawatir kalau harga akan semakin turun. Sedangkan kita mengetahui historical data dia dari 2021, dari 05 ya tidak pernah menjadi 06. Jadi Baby Doge ini belum pernah kill 10 menjadi 04, tetapi crash juga tidak pernah di 06. Jadi enak mainnya enak. Jadi ada level support yang tidak bisa dijebol ya, dan juga ada level resistance yang tidak bisa ditembus. Dia fluktuasinya bermain di 05 kepala 1 ya, kemudian ke kepala 9, hampir kill 10 pada tahun 2021 yang dia di FOMO kan akan listing di Binance. Nah, itu cuan besar tuh. Pada waktu itu saya cuan besar ya.
Saya beli di 05 kepala 220, saya serok senilai 5 juta juga 2021. Ketika dia 09, sebagian aset saya lepas. Nah, profit dari itulah teman-teman, kita dapat 20 juta 2021, kita serok lagi kemarin waktu dia 0515, kita cuan lagi 20 juta, kita udah dapat profit 40 juta. Inilah yang dinamakan uang dingin untuk whole coin naga. 40 juta ini kalau kita alokasikan sebagian 20 juta ke Baby Doge, 20 juta kita ambil profit untuk kita nikmati, artinya 20 juta kita punya aset gratis tanpa modal Baby Doge. Nah, itulah baru bisa jadi army sejati, bukan uang depo. Bahkan walletnya kita hapus dari handphone. Ya, kita hapus, nggak usah kita tampilkan di handphone, itu untuk hold keras sampai dia ke harga target Rp1. Nah, tinggal kita bagi. Mau dijual di harga berapa, mau dibagi 3, mau apa. Jadi senilai 20 juta rupiah hasil profit yang sudah kita nikmati, dan sebagian 20 juta lagi kita hantamkan untuk hold keras. Nah, baru bisa teman-teman jadi army sejati ya dari Baby Doge. Jadi tidak pernah risau, tidak pernah bingung, tidak pernah panik, tidak pernah harus membahas sesuatu yang mengkhawatirkan ya. Nah, kalau mengenai Baby Doge mengapa melakukan burning tapi tidak paham, kalau menurut hemat saya itulah politik dagang, teman-teman. Politik dagang. Developer itu sama kayak kita. Dia itu berdagang, cuma bedanya dia pengusaha, ya kita ini konsumen. Dia pengusaha, kita konsumen. Dia produsen, kita konsumen. Ya, politik dagang, dia burning ya. Kalau menurut hukum ekonomi ada supply dan demand, dia akan pump ya. Semakin berkurangnya pasokan maka harga terpompa pump. Dia putar politik itu ya. Ketika melakukan burning dia menjual token ya. Tentunya nggak bisa pump, walaupun dia burning sekian dia jual dalam skala mengimbangi dengan pembakaran. Tentunya nggak bisa pump. Nah, justru ini momen baik bagi kita untuk menambah muatan bagi yang muatan baru dikit. Kalau yang tidak, kalau muatan sudah banyak nggak usah tambah muatan. Nyantai aja, hold keras, positive thinking. Cara kita berpikir positive thinking. Ya. Mengapa saya katakan positive thinking? Kalau kita negatif thinking, ngapain kita jadi army lama-lama dari tahun 2021? Sedangkan secara data kita sudah memahami sepak terjang, terobosan, dan juga MOU yang dilakukan oleh Baby Doge. Dan sudah di mana saja dia listing, di exchange-exchange besar, dan juga dia sudah jadi sebagai semi uang digital atau uang pembayaran uang digital. Ngapain mau kita risaukan ya? KuCoin sudah tembus, listing di mana-mana sudah tembus, sudah menjadi semi digital, sudah jadi alat pembayaran. Holders menuju 2 juta, 1,7 juta ya. Jadi tidak perlu kita risaukan teman-teman para army 2021. Nah, bagaimana putar otak ya? Kita hold koin naga itu jangan pakai uang kantong ya. Itu belum termasuk kategori uang dingin. Pakai uang depo, uang pribadi, uang kantong belum dikatakan uang dingin. Walaupun uang teman-teman itu uang aman, uang tidak mengganggu kebutuhan ekonomi keluarga, uang tidak mengganggu kebutuhan pendidikan, ya, uang tidak membantu kebutuhan kita hari-hari, itu belum dikatakan uang aman atau uang dingin. Uang dingin itu yaitu uang teman-teman hasilkan dari profit bermain koin itu atau token itu, ya, dengan kecerdasan bermain scalping atau bermain koin-koin yang baru listing. Ya, dapat profit baru teman-teman alokasikan ke koin-koin naga yang menurut teman-teman potensial, itulah baru dikatakan uang dingin, itu baru cerdas. Jadi kita nggak pernah ketika ngebanting market panik sell, risau, balik jadi ngeput. Ya kalaupun terjadi apa-apa, rakpul ataupun apa, itu sudah resiko bisnis. Bermain kripto itu sama kita bermain api, spekulasi. Ya, bisa jadi sultan, bisa jadi gembel, dua pilihan. Nah, kalau kita cerdas menyikapi market, bisa jadi sultan. Makanya semua harta benda, semua kita punya depo, jangan all in. Harus punya strategi. Nah, di saat fluktuasi market itu berjalan, ya, kita gunakanlah, manfaatkan fluktuasi market. Nah, itu baru teman-teman bisa menjadi army sejati dia, ya, gitu. Nah, ini kita lihat teman-teman ya. Kita keluar dari CFC, kita lihat tweet yang ada di Twitter. Nih. Jadi dia melakukan burning itu 100 kuadriliun ya di bridge jaringan Ethereum. Nah, itu kalau menurut saya ya, dia nggak paham nggak masalah. Kalau saya nggak pernah mau mengamati, mau pusing-pusing, mau bingung, apalagi bingung ya, nyantai aja karena kita hold sudah pakai uang dingin. Kalaupun terjadi apa-apa kita enjoy, bukan uang pribadi kita. Nah, sekarang bagaimana teman-teman untuk menyimpan koin naga itu pakai strategi yang cerdas ya, manfaatkan fluktuasi harga
Ya, kita main scalping untuk apa? Hasil profit kita alokasikan untuk holding, untuk jangka panjang. Nah, itu yang tidak kepikiran oleh para trader, teman-teman ya. Itu. Nah, itulah teman-teman, sampai sini dulu mengenai edukasinya, dan jangan lupa dibantu saya, like, share, serta komen. Terima kasih. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.